Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, berjumpa kembali pada edisi Ngaji Pasan, masih bersama kita dengan narasumber utama Pak Dr. Ahmad Lutfi. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya Pak Lutfi? Alhamdulillah sehat Dan walafiat. pemirsa dimanapun berada juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tema Ngaji Pasan kita pada malam hari ini adalah Islam dan teori pembangunan, Pak Lutfi. Oke. Seputar ekonomi Mas Yan ya. Iya. Ini sepintas saya memahami kayaknya kok kritik terhadap pembangunan yang kita hadapi, di mana terlalu sekuler dan elitis atau berpusat pada elit-elit tertentu, sehingga semata-mata yang menjadi tolak ukur itu adalah kuantitatif mikro atau makro ya Pak Lutfi ya? Iya, kuantitatif makro. Sehingga seringkali mengesampingkan yang disebut dengan aspek kemanusiaan. Iya. Mengapa ini kok terjadi begini nih? Gimana ceritanya Pak Lutfi? Iya, di dalam teori apa tadi? Islam dan teori pembangunan. Teori pembangunan gitu ya. Teori pembangunan itu ingat saya di dalam tulisan Abdurrahman Wahid yang berjudul yang Islam dan Teori Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional itu Abdurrahman Wahid itu membagi teori pembangunan itu menjadi dua. Oke. Gitu ya. Yang pertama yang dikenal dengan istilah teori pembangunan sekuler. Ya, betul, sekuler. Yang kedua teori pembangunan yang berbasis agama. Ya. Bukan Islam ya. Ya, agama ya. Gitu. Nah, teori pembangunan sekuler itu berpusat kepada elit ya, yang dikembangkan oleh pemerintah. Ya. Elit di dalam hal ini itu saya kira cukup jelas dari beberapa diskusi kita yang lalu. Yang dimaksud elit ini adalah kelompok-kelompok yang biasa dikenal dengan istilah oligarki. Baik itu di kelompok Tionghoa ataupun di kelompok multinational corporation, kan begitu. Nah, teori pembangunan elit ini kan ada kelemahan ini ya. Kelemahannya yang kaya itu tidak seimbang, di mana mayoritas masyarakat Indonesia dengan teori pembangunan sekuler itu jarak antara ketimpangan ekonominya cukup lebar antara kaya dan miskin begitu. Nah, di dalam hal ini maka kemudian dalam teori pembangunan yang berbasis kepada teori pembangunan sekuler ini, karena yang dikembangkan itu elit dan elit itu berbasis pada kota, pada kota-kota misalnya pabrik-pabrik dan industri itu kan kebanyakan di kota, kan begitu. Nah, di dalam hal ini maka akan muncul yang disebut dengan dampak-dampak sosial. Kalau teori pembangunan sekuler itu hanya berpusat kepada beberapa kota-kota besar, misalnya kayak ibu kota itu Jakarta itu di sana pembangunannya cukup luar biasa. Sementara di desa-desa yang ada di beberapa wilayah Indonesia itu tidak imbang dibangun, maka kemudian akan memunculkan dampak sosiologis. Nah, gitu. Nah, dampak sosiologisnya itu antara lain apa saja? Gitu. Dampak sosiologis itu yang pertama itu yang dikenal dengan istilah urbanisasi. Perpindahan orang lalu kemudian berbondong-bondong ke kota, Pak. Itu misalnya nanti hari raya selesai, itu kan banyak istilah mudik, kembali ke desa begitu. Itu Indonesia cukup marak itu sampai macet-macet. Itu sebetulnya dampak dari ideologi pembangunan yang berbasis kepada teori pembangunan sekuler. Harusnya tidak begitu, Pak. Kalau pembangunan itu merata. Kalau pembangunan tidak merata, begitu hanya berbasis kepada teori pembangunan sekuler yang dikembangkan oleh elit, maka salah satunya itu dampak sosiologisnya itu adalah urbanisasi, migrasi dari desa ke kota. Nah,
migrasi dari desa ke kota itu akhirnya desa-desa itu banyak ditinggalkan. Ya. Itu loh. Di mana itu sebetulnya adalah budaya asli. Ada kekuatan kultural di situ. Yang kita sebut di dalam diskusi kita beberapa konten yang sebelumnya, sumber daya kultural pembangunan itu kan sebetulnya pedalaman sama pesisir, kan begitu. Nah, karena teori pembangunannya itu teori pembangunan sekuler, maka yang namanya sumber daya kultural justru malah ditinggalkan. Betul. Orang pergi ke kota semuanya, begitu. Desa banyak ditinggalkan, bahkan orang rela untuk menjual sawah hanya untuk pergi bekerja di kota-kota besar. Dan itu dalam pandangan kebanyakan orang itu pandangan kebanyakan orang itulah yang disebut dengan pekerjaan yang sesuai. Justru di desa mencangkul, mengembangkan pertanian itu justru nggak populer. Justru yang populer ke sana semua. Inilah yang disebut dengan fenomena urbanisasi. Migrasi dari desa ke kota. Nah, akibat dari teori pembangunan yang berbasis pada teori pembangunan sekuler. Gitu. Nah, itu tidak sehat. Muhammad Sobari, gitu ya. Muhammad Sobari itu ingat saya pengamat budaya atau dulu dikenal dengan istilah budayawan. Gitu. Fenomena urbanisasi itu sebetulnya adalah fenomena subversif. Gitu. Subversif itu fenomena sempalan. Sempalan karena cara membangun Indonesia ini berbasis kepada titik-titik tertentu. Sehingga semuanya berbondong-bondong ke sana. Gitu. Ini dampak sosiologis pertama. Dampak sosiologis yang kedua, karena yang namanya kota ini yang dibangun hanya di kota, maka muncullah yang disebut dengan kecemburuan sosial. Gitu. Mengapa? Karena orang kaya dianggap sebagai manusia-manusia perlente, begitu. Sehingga dalam melihat orang desa itu pejoratif, rendah. Gitu. Apa dari dulu tani aja, misalnya begitu. Bahkan nanti orang yang urban itu pulang mengikuti budaya kemplente apa tadi? Perlente itu. Dan orang desa melihatnya, dari Jakarta, gitu. Pakaiannya serba bagus, bawa mobil, lalu kemudian minyak dan seterusnya yang pada masa dulu sebelum dia ke Jakarta itu kumuh, gitu ya, katok kolor, gitu. Nah, ini lalu kemudian menimbulkan cara pandang terhadap budaya asli yang itu modal pembangunan itu rendah. Orang berbondong-bondong ke sana. Yang itu juga menciptakan kecemburuan ya, karena kebanyakan orang bekerja di kota pendapatannya menjadi lebih. Nah, dampak sosiologis yang kedua itu kecemburuan sosial itu. Dampak sosiologis yang ketiga itu yang dikenal dengan istilah disintegrasi. Itu kalau teori pembangunan nasional itu terus-menerus yang dianut itu seperti itu, maka pasti kelak di kemudian hari entah kapan, bisa 10 tahun lagi, bisa 20 atau 30 tahun lagi, itu pasti akan menimbulkan disintegrasi sosial. Nah, di masa Abdurrahman Wahid itu sudah terjadi. Misalnya lepasnya Timur Leste. Yang kedua munculnya GAM. Dulu ada istilah Madura Persemakmuran. Itu ketika reformasi 98 itu Madura juga muncul istilah Madura Persemakmuran. Kenapa? Karena desa tidak diperhatikan. Gitu loh. Semuanya terpusat di kota, lalu kemudian ngumpul di sana, maka potensi-potensi yang ada di desa karena tidak diperhatikan, padahal itu cukup potensial karena itu modal pembangunan, itu banyak muncul yang istilah disintegrasi itu, ingin memisahkan diri dari Indonesia. Karena tidak mendapat perhatian yang serius. Iya, karena ibarat anak itu dianaktirikan. Gitu kan. Inilah yang dampak sosiologis yang ketiga. Gitu kan. Nah, dampak sosiologis selanjutnya setelah adanya disintegrasi itu ini istilahnya itu satu urbanisasi, yang kedua kecemburuan sosial, yang ketiga itu adalah disintegrasi gitu. Ini lalu kemudian
muncul yang namanya ini Pak. Dulu kan ada istilah ketika reformasi itu, istilahnya kan pribumi non pribumi. Oh iya. Ya kan? Betul. Karena mengapa? Karena pembangunan yang berbasis teori sekuler itu kebanyakan subjeknya itu adalah non pribumi. Ya. Gitu. Nah, ini yang lalu kemudian memicu gerakan-gerakan demonstrasi atau parlemen jalanan. Gitu loh. Karena tidak adil cara membangunnya. Ketidakadilan di dalam cara membangun Indonesia, muncullah parlemen-parlemen jalanan. Fenomena parlemen jalanan itu adalah mahasiswa yang itu seharusnya itu belajar di dunia akademik, gitu kan, menekuni soal disiplin yang dia pilih sebagai jurusan, itu harus turun jalan untuk menyuarakan terkait dengan persoalan ketidakadilan itu. Maka fenomena sosiologis yang keempat itu adalah munculnya parlemen jalanan. Jadi kalau di dalam konteks sekarang mulai muncul parlemen jalanan, itu di Pati dan di beberapa medsos dan di beberapa BEM misalnya mulai turun jalan dan seterusnya, mahasiswa yang sudah meninggalkan kampusnya untuk berteriak terkait dengan persoalan ketidakadilan itu jangan disalahkan karena itu sebetulnya dampak sistemik dari teori pembangunan yang dianut. Yang disebut dengan teori pembangunan sekuler itu. Nah, inilah yang kemudian seharusnya terkait dengan fenomena 4 itu tadi, kecemburuan, disintegrasi, urbanisasi, munculnya parlemen jalanan, itu seharusnya menjadi satu cerminan introspeksi terkait dalam pengelolaan negara ini. Jika itu diterus-teruskan, maka bukan tidak mungkin 4 hal itu tadi muncul menjadi ledakan sosial yang dikenal dengan chaos atau demonstrasi massal. Orang tidak lagi cinta terhadap Indonesia ini karena orang-orang desa banyak dianaktirikan. Gitu loh. Nah, inilah jika negara itu menganut teori pembangunan sekuler. Gitu. Nah, muncul lagi teori pembangunan yang kedua. Kan ada 2 teori pembangunan sekuler dan agama. Teori pembangunan sekuler sama teori pembangunan agama. Gitu. Dalam teori pembangunan agama itu sebetulnya tidak menganut model teori pembangunan sekuler itu. Karena apa? Dalam teori pembangunan sekuler itu tersimpan di dalamnya satu model ketidakadilan dan itu adalah lawan agama. Gitu loh. Elit itu. Itu adalah lawan agama. Ketidakadilannya itu yang menjadi lawan dari agama. Maka karena ketidakadilan itu lawan agama, di mana ketidakadilan itu adalah bagian dari teori pembangunan sosial, maka yang disebut dengan teori pembangunan berbasis agama itu berarti adalah kebalikan dari teori pembangunan sekuler. Gitu loh. Yang dikenal dengan teori pembangunan kesamarataan. Nah, teori pembangunan kesamarata ini tidak terjadi, gitu loh. Seperti yang kita kisahkan tadi, desa-desa banyak ditinggalkan. Karena desa banyak ditinggalkan, orang pergi ke kota semuanya, maka sumber-sumber produksi yang ada di desa itu diraih oleh kelompok-kelompok properti. Yang harusnya itu menjadi lahan produktif menjadi lahan tidak produktif karena dibanguni perumahan-perumahan. Jadi fenomena properti di desa itu adalah fenomena subversif pula. Kalau kita membacanya dalam perspektif Muhammad Sobari. Gitu loh. Nah, artinya yang punya pembangunan berbagai pembangunan desa itu dari elit juga begitu? Ya, dari elit. Orang kan yang namanya orang itu di desa pun anak-anaknya banyak kan mekar, Pak. Kan butuh rumah juga. Sementara rumah peninggalan waris-warisnya kan sudah habis. Maka kan butuh rumah untuk keluar dari rumah induk. Nah, dari situ lahirlah properti. Gitu Sementara properti yang menyiapkan elit, gitu ya. Beberapa kaifang Taipan dagang itu juga melihat desa. Loh, ini kok
dan mereka tidak peduli soal yang namanya sumber daya pembangunan. Tanah-tanah produktif itu lalu kemudian dijadikan lahan properti itu. Ya. Nah, orang yang membutuhkan tempat tinggal tidak melihat itu sebagai persoalan sistemik. Karena yang dilihat pokoknya saya butuh rumah, gitu loh. Maka kemudian kehadiran properti itu diakomodasi oleh culture-culture di desa. Mereka mengambil kredit-kredit di sana dengan kredit yang sangat lunak, gitu ya. 20 tahun, gitu ya, 15 tahun. Dengan apa ini istilahnya cicilan yang sesuai dengan daya beli mereka. 750.000 per bulan. Tapi 25 tahun begitu. Dan ini malah kadang-kadang kolaborasi ya dengan pemerintahan. Gitu. Makanya ini kalau dibiarkan teori pembangunan sekuler ini, maka habislah yang disebut dengan modal kultural. Orang pergi ke sana semua, lahan produktif dibangun properti, dihabisin juga. Lah, karena dihabisin juga, maka lahan yang seharusnya bisa produktif itu tidak produktif. Betul. Akarnya sumber daya kultural itu kan habis. Betul. Tanah-tanah pertanian dibuat properti, dan juga orang tidak suka lagi bertani, padahal itu adalah budaya asli Anda. Oleh karena itu teori pembangunan sekuler sangat merugikan. Betul. Nah, perlu diimbangi dengan teori pembangunan agama. Nah, kan begitu. Nah, teori pembangunan agama ini begitu juga tidak bisa berjalan begitu saja tanpa keterlibatan negara, begitu loh. Orang suka pertanian itu juga harus didorong dan didukung oleh negara, gitu loh. Kalau tidak, Pak, begitu. Kalau tidak, ya orang akan pergi ke kota semua. Apalagi yang dibayangkan tetanggaku aja yang urban kembali ke desa sudah berhasil. Sementara saya setiap hari pergi ke ladang dan seterusnya ya begitu-begitu aja. Capek itu, yang namanya boyoknya sampai gelap ya. Itu batuknya juga gelap, lalu kemudian wajahnya gelap gitu sampai kumut-kumut. Toh naiknya Supra 125. Begitu. Sementara yang pergi ke Jakarta hanya beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, pulang sudah bawa Avanza, atau sudah bawa Innova. Sementara dia yang hitam kelam, lalu kemudian wajahnya penuh minyak kayak wajan begitu, itu hanya Supra X 125. Fenomenanya begitu emang ya? Itulah akibat dari teori pembangunan sekuler. Coba bayangkan. Ini kalau dibiarkan, habislah Indonesia. Habis ya. Gitu loh. Maka harus diimbangi dengan pemerataan, dan itu pun perlu yang namanya keterlibatan negara. Keterlibatan negara. Nah, bagaimana keterlibatan negara di dalam hal ini? Tentu kalau saya bicara tentang teknis itu kesulitan. Karena saya bukan orang yang ahli di dalam pembangunan. Jurusan kuliah saya juga bukan jurusan pembangunan, begitu. Jurusan saya itu studi Islam. Nah, yang penting di dalam hal ini, ekonomi pedesaan itu jarak terkait dengan persoalan pendapatan antara pendapatan orang yang urban ke kota sama orang yang bekerja dan menekuni di desa, itu jarak pendapatannya jangan jauh-jauh. Gitu loh. Karena kalau terlalu jauh lari nanti, gitu loh. Karena orang itu yang substansi dari dirinya pasti menginginkan penghidupan yang layak. Siapapun orangnya, zuhud kayak apapun orangnya. Betul. Pantas saja ya kalau kita melihat, misalnya saya dari desa, kanan kiri saya misalnya, jarang ketika nanti generasi yang tua-tua itu kemudian sudah tidak lagi produktif, sementara anak-anaknya urban, lantas siapa yang menggarap ladang dan seterusnya? Nah itu dia, begitu loh. Ladangnya akan nganggur dijual, kan? Yang nampani properti juga. Ini bukan properti yang salah ya. Properti itu akibat dari teori pembangunan sekuler. Gitu loh. Urbanisasi, disintegrasi, meninggalkan ladang itu juga akibat
dari teori pembangunan sekuler. Oke. Maka jika Anda tidak ingin begitu, maka teori pembangunannya harus di-mix. Gitu ya. Di-mix itu artinya merata. Meninggalkan teori pembangunan sekuler sepenuhnya juga bahaya. Betul. Gitu. Karena investor juga nggak masuk, istilahnya itu loh Pak, peningkatan ekonomi, istilahnya produk domestik bruto istilahnya itu pertumbuhan ekonominya juga nggak tinggi, gitu kan? Yang tinggi itu katanya 7-8%, yang tinggi itu. Nah kalau investasi dan teori pembangunan sekuler ditinggalkan sepenuhnya, maka pertumbuhan ekonomi juga rendah. Maka harus muncul yang namanya perimbangan antara pembangunan desa sama pembangunan kota. Nah, teknisnya bagaimana saya tidak tahu, tapi yang jelas di antara teori pembangunan desa itu harus muncul yang disebut dengan jarak daya beli jangan jauh-jauh. Antara harga di desa dengan harga di kota. Bukan daya beli, itu kekuatan membeli. Oh iya. Gitu. Misalnya yang di desa, kalau warung kan hanya kekuatannya kaki 5 misalnya misalnya, atau angkringan gitu. Tapi sementara orang yang kerja di kota misalnya ngopinya Starbucks, misalnya kan jaraknya jauh gitu. Betul. Starbucks itu satu kopi 75.000. Sementara orang yang ngopi angkringan itu 3.000 cukup. 3.000. Lalu sama itu loh Pak. OTOT, lalu OTT-nya 1, Lomboknya 15 kan gitu. Ini kan jauh sekali jaraknya gitu. Nah kalau jaraknya jauh sekali, gimana orang mau tetap tinggal di desa? Betul. Mau menghidupi pertanian, gitu. Maka kemudian jarak pendapatan daya beli ini harus dilimit. Nah, inilah yang terjadi di Jepang. Jepang itu juga menganut teori pembangunan sekuler, tapi sekaligus juga mengantisipasi jarak daya beli, gitu kan? Daya beli itu dipatok dalam kebijakan nasional tidak boleh lebih dari 20%. Gitu. Antara yang di pusat dengan yang di daerah. Yang di pusat sama daerah. Gitu. Kalau jarak mesti ada cuman jangan jauh-jauh, begitu. Kalau jauh-jauh, ya seperti itu tadi. Betul. Urbanisasi, disintegrasi, muncul parlemen jalanan, sama kecemburuan sosial. Dan jika dibiarkan, pastilah muncul yang namanya ledakan atau chaos. Betul. Nah, itu makanya nggak sehat. Gitu. Berarti tulisan ini, spirit yang diambil dari tulisan Gus Dur ini, sebetulnya kritik ya? Sebetulnya kritik, dan Gus Dur mengusulkan mix. Mix itu mencampur. Salah satu yang tidak tertangkap adalah tidak memandang atau peristiwa itu sebagai sebuah peristiwa yang sistemik, yang salah pada tata kelola tentang pembangunan nasional. Salahnya pemilihan teori. Teori salah, ya akibatnya juga salah. Seperti muncul 4 fenomena tadi. Betul. Gitu loh. Itu makanya harus di-mix antara teori pembangunan sekuler sama teori pembangunan berbasis agama. Agama loh bukan Islam. Gitu. Makanya Pak, sejauh-jauhnya orang bisa menahan diri terhadap kemiskinan, pasti di dalam dirinya ingin hidup yang layak dan mapan. Pasti. Gitu. Sesufi apapun. Atau sezuhud apapun. Kalau dilebihkan, semukasyafah apapun. Iya. Begitu. Kalau tidak punya itu ya mau seperti apapun tetap problem. Anda ngomong dunia ini sejenun ilmu ini bohong. Gitu. Pasti secara fitri begitu. Anda bisa begitu, istri Anda. Ya, betul. Anak Anda. Betul. Saya akan nyari istri yang sufi. Misalnya begitu. Iya, tapi ketika nanti melihat orang itu di tetangganya lebih mapan, settle, lalu kemudian muncul pejoratif, apa sufi kok gitu-gitu aja, pasti kan ada sakit-sakit hatinya. Gitu ya. Makanya siapapun orangnya, beragama kayak apapun modelnya, pasti yang namanya kemapanan itu sesuatu yang diinginkan. Betul. Apakah itu sufi? Apakah itu zuhud ataukah zuhud? Betul. Bahkan kalau perlu wali sekalian. Begitu loh Pak.
Begitu ya ternyata. Berarti Gus Dur menyitir ini Pak. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatih itu dalam rangka supaya sistemik ini dipahami, sehingga keberpihakan itu, prioritas itu ya jangan kota saja. Kamu itu pemimpin loh. Sehingga kalau rakyat, parlemen jaranan itu turun, ya jangan dipandang sebagai sebelah mata, tapi respon dengan respon yang tepat mestinya begitu. Iya. Perhatikan teori pembangunan berbasis agama. Dan teori pembangunan berbasis agama lagi-lagi kan sesuai juga dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Makanya agama itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Gitu loh. Betul. Yang sufi ingin tidak butuh dunia macam-macam dan seterusnya. Itu saya kira bohong, saya nggak percaya. Oke. Ya. Terus yang terakhir dalam tema ini Pak Lutfi, berarti kalau kita mengikuti spirit daripada tulisan Gus Dur ini kan yang diinginkan kan substantif, bukan formalistik, dalam arah pembangunan nasional. Berarti integrasi antara ajaran agama dalam pembangunan nasional, gitu kan? Berarti kan diperlukan kan? Kalau diperlukan, maka orientasinya sebetulnya titik tekannya ke apa Pak Lutfi kalau begitu? Ya teori pembangunan yang kedua yang sesuai dengan undang-undang tadi, pemerataan, bukan pemusatan kepada lokasi-lokasi tertentu. Bahaya loh Pak 4 ini. Ya. Dan itu sudah terbukti. Contohnya soal disintegrasi tadi. Ya. Kita sudah kehilangan Timor Leste. Ya. Kenapa? Karena di sana diabaikan. Pokoknya pembangunan di Indonesia Timur itu jauh sekali lah dibandingkan dengan Indonesia Barat. Ya. Dan rata-rata terpusat di Jakarta. Orang sekarang kalau ditanya mau kemana? Jakarta. Itu kan begitu. Wow, mau orang hebat ini, mungkin begitu. Iya. Mau kemana? Ke Cekok misalnya. Atau ke Pacitan misalnya ya. Kok sana sih? Ke sana sih terpencil. Pojok sekali. Ponorogo gitu. Ponorogo, kota totokan. Iya. Nah, kan begitu. Betul. Makanya kemudian cara memandang kota pun tidak seimbang. Oke. Gitu loh. Dan itu bagian dari akibat sistemik terkait dengan soal teori pembangunan. Oke. Berarti kalau begitu teori pembangunan mestinya berorientasi pada pemerataan. Sehingga keadilan, kedaulatan hukum, hak asasi manusia itu menyeluruh di seluruh warga negara Indonesia. Karena orang-orang Indonesia yang ada di pedesaan itu, hak asasi manusia itu kan juga terkait hak hidup. Betul. Hak mendapatkan hidup yang layak. Hak mendapatkan pekerjaan. Makanya teori pembangunan sekuler itu sebetulnya juga melanggar HAM. Oh iya ya. Iya ya. Pelanggaran HAM Pak. Gitu ya. Betul. Makanya ketika ada muncul parlemen jalanan, itu sebetulnya wujud dari mas'ulun an ro'iyati. Mereka meminta pertanggungjawaban. Ya. Sebagai warga negara asli Indonesia, kenapa kami dijadikan sebagai anak tiri? Ya. Desa-desa ini. Dalam prioritas pembangunan. Nah, itulah makanya kemudian penting untuk melakukan pembacaan ulang terkait dengan teori pembangunan itu. Jangan hanya soal untung terus. Betul. Gitu loh. Coba peduli dan lihatlah terkait dengan orang-orang yang ada di Indonesia secara merata. Bukan Indonesia dalam arti lokasi-lokasi tertentu. Juga jangan melihat pembangunan itu hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Ya. Ini ekonomi mungkin di masa Jokowi ini tumbuh 7%. Ya. Gitu. Di masa Soeharto juga sama, tumbuh 7% atau 8% misalnya. Ya. Tapi 8% kan hanya terpusat di beberapa elit. Ya. Gitu loh. Nah, kemudian yang kedua Pak, terkait bukan yang kedua, entah keberapa tadi saya lupa hitungannya itu. Terkait dengan teori pembangunan sekuler. Jika misalnya teori pembangunan sekuler yang dianut gitu ya. Oke lah pertumbuhan itu diukur dari banyaknya ekspor ke luar negeri. Karena elit-elit itu kan misalnya
produksi baju ini ya. oleh pabrik tekstil. Ya. Dengan harganya satu baju itu misalnya diproduksi 500 sampai 700 ribu, ya. Begitu. Nah, baju yang sangat mahal ini untuk ukuran desa, kira-kira akan berputar di dalam negeri apa tidak? Tidak. Tidak kan? Tidak. Maka larinya kan ekspor. Ya. Kan begitu. Karena larinya ekspor, itulah yang kemudian disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Oh. Makanya jangan dilihat itu saja. Ya. Cobalah kebutuhan dalam negeri ini dipenuhi. Ya, begitu. Ya. Nah, di lain pihak, karena ekspor yang menjadi orientasi, pemerataan itu tidak menjadi prioritas utama di para agen-agen pembangunan itu, maka kemudian produksi di dalam negeri mengecil. Oh ya. Daya beli juga mengecil. Lah, lalu kemudian masyarakat juga butuh baju, akibatnya impor. Oh, gitu loh. Iya. Impor sementara produksi dalam negeri itu kecil, karena produksi tekstil itu banyak dilempar keluar, maka penjahit-penjahit di desa, dengan adanya impor besar-besaran itu kalah harga, Pak, mati lagi. Betul. Kan begitu. Apa sih ya? Jadi mereka ini kayak mengalami penderitaan yang sempurna. Ya, dianaktirikan, ini muncul pesaing impor, dan seterusnya. Daya beli lemah, mau melawan tidak bisa, akhirnya larinya ke tasawuf, gitu loh. Nrimo ing pandum. Padahal, lah anehnya di dalam hal ini muncul yang namanya agamawan-agamawan. Itu justru ngasih terkait dengan soal pelipur lara. Gitu loh. Ini yang saya sayangkan dari peran agama. Harusnya peran agama tidak di situ, mendorong pemerataan pembangunan. Jangan malah mengkasih terkait pelipur lara itu. Tenang saja, adunya si jenul ini. Tenang saja, nanti kalau kamu sekarang miskin, besok di akhirat kamu diutamakan. Oh iya. Kan begitu toh? Sering narasi ini. Nanti hisapnya orang-orang yang kaya-kaya itu belakangan. Ya. Sementara kamu yang miskin diutamakan. Dan setelah dihisap, ternyata kamu tidak punya kebohongan apa-apa dalam soal ekonomi. Mau miskin itu mau bohong apa? Gitu. Nanti masuk surga duluan, kan begitu. Tambah hancur lah. Gitu. Mau produktif, mau kaya sedikit, takut. Begitu. Iya. Nah, itulah makanya kemudian agama dalam konteks perannya itu juga harus diperhatikan. Pembangunan, teori pembangunan itu juga harus diintrospeksi. Terkait dengan soal-soal atau dampak-dampak yang negatif yang kita sebutkan tadi. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Pak Lutfi. Begitu ya substantif dari inti daripada tulisan Gus Dur, Islam dan teori pembangunan. Islam dan teori pembangunan. Khususnya teori pembangunan nasional kita. Teori pembangunan nasional kita. Ada tambahan Pak Lutfi? Saya kira cukup ya. Spirit agama dan negara itu sebetulnya kalau dijalankan secara benar-benar, itu sebetulnya spiritnya sama dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat dan sesuai dengan HAM dan sesuai dengan hak asasi manusia yang membebaskan khususnya dari tekanan sekulerisme, itu kan teori pembangunan sekuler. Maka ini mudah-mudahan spiritnya ketangkap sehingga pembangunan tidak hanya sebagai alat politik. Saya bertanya, Pak. Iya. Tolong dijawab ya. Ini teori pembangunan sekuler kan dampaknya begitu. Akibatnya banyak ekspor ke luar negeri. Nah, begitu. Sementara karena pembangunan titik rata, seperti penjahit tadi, ada impor, barangnya kalah kan? Gitu. Barangnya kalah, lalu mereka seperti menganggap dunia ini sebagai cobaan. Datanglah agamawan-agamawan mengkhotbahi mereka tentang hidup pasrah. Gitu. Kira-kira khotbah agama seperti ini melanggar HAM apa tidak? Kalau kemudian dibaliknya itu ternyata menyimpan sesuatu yang tidak terbaca secara jelas tadi, ada sesuatu yang disembunyikan, termasuk adalah prioritas pembangunan itu, ya jelas lah. Jelas apa? Melanggar HAM.
Para pemirsa yang ngomong dia, saya nggak ngomong lah. Maka kemudian agama itu sebetulnya kan membebaskan dari sekularisme, kan? Maka jangan dijadikan sebagai sekedar alat politik, sehingga peran agama itu seharusnya menjadi etika sosial yang menyuarakan tentang moral dalam rangka kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Begitu. Jika tidak, melanggar HAM enggak? Iya. Sampai coba pemirsa di masa saya terjebak terus dan ditanya-tanya terus. Sampai jumpa di edisi berikutnya. See you next time.